Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefania Apriliana Wangko dengan NIM 200611022278, kelas 5B5. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang perilaku biaya. Biaya digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir. Biaya-biaya ini penting dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Dalam hal ini, semua biaya perusahaan dimasukkan ke dalam satu dari 3 kategori, yaitu produksi atau manufaktur, dalam akun harga pokok penjualan, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Pengaturan ini cocok untuk pelaporan eksternal, akan tetapi pengelompokan fungsional sama sekali tidak membantu pengangguran, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Untuk tujuan-tujuan ini, maka kita perlu memahami perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan keluaran dengan berbagai cara. Pembahasan mengenai hal ini mencakup biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap sama meskipun jumlah keluaran berubah. Lebih formalnya, biaya tetap merupakan biaya yang jumlah keseluruhannya tetap konstan dalam rentang yang relevan, sekalipun tingkat keluaran aktivitas berubah. Untuk mengilustrasikan perilaku biaya tetap, kita ilustrasikan dengan perilaku biaya yang dilakukan Reddy pada aktivitas pemotongan pipa. Mesin yang berkaitan dengan aktivitas tersebut digunakan untuk memotong pipa dengan logam tipis menjadi potongan-potongan sepanjang 3 inci. Oleh karena potongan 3 inci ini digunakan dalam setiap pemanas, maka kita dapat menggunakan jumlah pemanas sebagai ukuran keluaran dari aktivitas pemotongan. Agar lebih mudah, anggaplah aktivitas pemotongan menggunakan dua masukan, yaitu mesin pemotong dan listrik. Untuk mengoperasikan mesin pemotong disewa seharga $60.000 per tahun dan memiliki kapasitas untuk produksi sampai dengan 240.000 potongan 3 inci. Dalam setahun, biaya penyewaan mesin pemotong adalah biaya tetap, karena biaya tersebut akan tetap sebesar $60.000 per tahun, tidak peduli banyaknya potongan yang dihasilkan. Perilaku ini diilustrasikan pada tabel sebagai berikut. Dua bagian dari definisi biaya-biaya tetap perlu pembahasan lebih jauh, yakni rentang dan relevan, dan istilah ada dalam jumlah keseluruhan. Rentan yang relevan atau relevant rate adalah rentan keluaran di mana asumsi hubungan biaya atau keluaran berlaku. Dalam aktivitas pemotongan, mesin pemotong yang saat ini disewa dapat memproduksi hingga 240.000 unit potongan pipa 3 inci per tahun. Jadi keluaran dengan jumlah biaya sewa tetap konstan. Dalam hal ini, Reddy membayar $60.000 per tahun untuk sewa peralatan, tidak peduli apakah mesin tersebut memproduksi 0,60.000, 120.000, atau 240 unit. Catatan akhir untuk biaya tetap adalah biaya tetap dapat berubah,
tetapi perubahan itu tidak bergantung pada perubahan keluaran. Sebagai contoh, anggaplah perusahaan yang menyewakan mesin pemotong pada Ready menaikkan pembayaran sewa dari $60.000 menjadi $65.000 per tahun. Biaya mesin masih tetap, tetapi pada jumlah yang lebih tinggi. Dalam grafik, kurva seluruh biaya tetap bergeser naik menjadi $65.000. Rentan relevan masih 0 hingga 240.000 unit yang diproduksi. Jadi, jika banyaknya unit yang diproduksi adalah 120.000 unit, maka besarnya biaya sewa adalah $65.000. Jika banyaknya unit yang diproduksi adalah 240.000 unit, maka besarnya biaya sewa adalah mesin sebesar $65.000. Dengan kata lain, biaya tetap tidak berubah walaupun tingkat keluaran atau jumlah potongan bervariasi. Sekarang kita masuk pada biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Jadi, biaya variabel naik ketika keluaran naik dan akan turun ketika keluaran turun. Misalnya, Ready akan diperluas dengan memasukkan sumber daya lain yang digunakan dalam aktivitas memotong, yaitu listrik. Perilaku biaya listrik akan berbeda dari biaya mesin pemotong. Listrik dikonsumsi hanya jika keluaran produksi. Jika keluaran yang diproduksi menjadi lebih banyak, maka listrik yang digunakan juga menjadi lebih banyak. Dalam hal ini, misalnya untuk memotong satu persatu logam, 3 inci mesin menggunakan 0,1 jam kilowatt dan biaya listrik adalah $2,0 per jam sampai kilowatt. Jadi, biaya listrik per potongan 3 inci adalah $0,20 kali 0,1 biaya listrik untuk berbagai tingkat keseluruhan aktivitas adalah sebagai berikut. Dengan semakin banyaknya potongan 3 inci yang diproduksi, maka jumlah biaya listrik juga meningkat secara proporsional. Misalnya, ketika banyaknya keluaran naik menjadi 2 kali lipat dari 60.000 menjadi 120 unit, maka jumlah biaya listrik yang harus dikeluarkan pun naik menjadi 2 kali lipat dari $12.000, yakni menjadi $24.000. Perhatikan juga bahwa biaya listrik untuk tiap unit potongan 3 inci adalah konstan. Biaya variabel juga dinyatakan dengan persamaan linear. Di sini jumlah biaya variabel bergantung pada tingkat penggerak. Hubungan ini dapat dideskripsikan dengan rumus sebagai berikut. Total biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit kali jumlah unit. Berdasarkan rumus di atas, banyak listrik dalam contoh Ready dideskripsikan dengan persamaan berikut. Total biaya variabel sama dengan $0,20 kali jumlah pemotongan. Sekarang kita masuk pada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Sekarang kita masuk pada aktivitas pengangguran sumber daya dan perilaku biaya. Biaya jangka pendek tidaklah cukup memadai untuk menggambarkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan mendukung suatu produk. Perilaku biaya jangka panjang dan jangka pendek pada dasarnya berhubungan dengan aktivitas dan sumber daya yang
diperlukan untuk melakukannya. Kapasitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Jadi, dalam pembahasan mengenai kapasitas suatu produk, hal yang dideskripsikan adalah jumlah aktivitas yang dapat dilakukan perusahaan. Banyaknya kapasitas yang diperlukan bergantung pada tingkat kinerja yang diminta. Biasanya dapat diasumsikan bahwa kapasitas yang diperlukan berhubungan dengan tingkat di mana aktivitas dikerjakan secara efisien. Tingkat yang efisien atas kinerja aktivitas disebut sebagai kapasitas praktis atau practical capacity. Dalam kaitannya dengan hal ini, terkadang dapat kelebihan kapasitas. Untuk mengetahui bagaimana hal tersebut dapat dijadikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku biaya, maka penting untuk mengetahui sumber daya fleksibel dan terkait. Yang pertama, sumber daya fleksibel. Suatu perusahaan akan sangat baik jika hanya membeli sumber daya yang diperlukan, yakni tepat saat sumber daya tersebut diperlukan. Hal tersebut terkadang dapat saja terjadi, misalnya bahan baku langsung sering dibeli saat dibutuhkan dan dengan jumlah yang sesuai kebutuhan. Sumber daya fleksibel dipasok saat digunakan dalam kebutuhan. Sumber daya ini diperlukan dari pihak luar dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang untuk membeli sejumlah sumber daya tertentu. Jadi, organisasi bebas membeli hanya sebatas jumlah yang dibutuhkan. Dengan demikian, jumlah sumber daya yang dipasok sama dengan jumlah yang diminta. Contohnya adalah bahan baku dan energi. Dalam kasus ini, tidak terjadi kapasitas yang tidak digunakan untuk kategori sumber daya ini karena jumlah sumber daya yang digunakan sama dengan jumlah yang dibeli. Oleh karena biaya sumber daya yang dipasok ketika diperlukan sama dengan biaya sumber daya yang digunakan, maka jumlah biaya sumber daya akan naik ketika permintaan sumber daya tersebut naik. Oleh karena itu, biaya sumber fleksibel merupakan biaya variabel. Yang kedua, sumber daya terkait. Selain sumber daya fleksibel, ada juga sumber daya lain yang harus dibeli sebelum dibutuhkan, yaitu sumber daya terkait. Gedung pabrik adalah contoh dari jenis sumber daya ini. Sumber daya terkait adalah sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan, diperoleh dengan menggunakan kontak eksplisit dan implisit untuk memperoleh sejumlah sumber daya tertentu dengan tanpa memandang apakah jumlah sumber daya tersedia digunakan secara penuh atau tidak. Dalam kaitannya dengan sumber daya terkait, banyak sumber daya yang dibeli sebelum kebutuhan aktual sumber daya tersebut muncul. Pembelian atau penyewaan gedung dan peralatan adalah contoh bentuk akuisisi sumber daya di muka. Pembebanan tahunan yang berhubungan dengan kategori multi periode tidak bergantung pada penggunaan aktual sumber daya. Oleh karena itu, pembebanan tersebut dapat didefinisikan sebagai biaya tetap terkait dan menyediakan kapasitas aktivitas jangka panjang. Sekarang perilaku biaya bertahap atau step cost. Biaya terhadap step cost menunjukkan tingkat biaya yang konstan untuk rentan keluaran tertentu dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya lebih tinggi, di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentan keluaran yang sama. Hal-hal menunjukkan perilaku biaya terhadap harus dibeli dalam jumlah tertentu. Lebar setiap tahap menunjukkan rentang keluaran yang mengharuskan diperolehnya sumber daya dalam jumlah tertentu.
Contohnya, penggunaan kertas fotokopi di Ready. Kertas tersebut tidak dibeli lembar per lembar, tetapi dibeli dalam bentuk kotak berisi 10 rim atau 5.000 lembar. Ready menggunakan banyak kotak dalam setahun sehingga tahapannya sempit. Oleh karena itu, kita dapat mengasumsikan biaya ini sebagai biaya variabel. Jenis lain dari biaya bertahap memiliki tahap-tahap yang lebih lebar. Pada kenyataannya, biaya yang disebut sebagai biaya tetap memungkinkan lebih baik dideskripsikan dengan fungsi biaya bertahap. Sumber daya terkait, khususnya yang melibatkan kontrak implisit, banyak yang mengikuti fungsi dan biaya bertahap. Sekarang kita masuk pada studi kasus. Kasus pertama, Kailin Manufacturing memiliki 3 orang staf bagian utang usaha yang bertanggung jawab atas pemrosesan faktur pembelian. Setiap staf dibayar dengan gaji tetap sebesar $30.000 dan mampu memproses 5.000 faktur per tahun jika bekerja secara efisien. Selain gaji, Kailin juga mengeluarkan $9.000 per tahun untuk formulir, prangko, cek, dan lain-lain, dengan asumsi 15.000 faktur yang diproses. Selama tahun berjalan, 12.500 faktur telah diproses. Hitunglah tarif aktivitas untuk aktivitas pesanan pembelian dan bagilah aktivitas tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Hitunglah jumlah ketersediaan aktivitas. Hitunglah jumlah biaya sumber daya yang dipasok dan bagilah ke dalam penggunaan aktivitas dan aktivitas tak terpakai. Penyelesaian tarif aktivitas sama dengan 3 kali $30.000 tambah 9.000 per 15.000 sama dengan $6.60 per faktur. Tarif aktiva tetap sama dengan $90.000 per 15.000 sama dengan $6.00 per faktur. Tarif aktiva variabel sama dengan $9.000 per 15.000 sama dengan $0.60 per faktur. Ketersediaan aktivitas sama dengan penggunaan aktivitas tambah aktivitas tak terpakai. $15.000 sama dengan $12.500 tambah $2.500. Biaya sumber daya yang dipasok sama dengan biaya aktivitas yang digunakan tambah biaya aktivitas tak terpakai, sama dengan $90.000 tambah $0.06 kali 12.500 sama dengan $6.60 kali 12.500 tambah $6.00 kali 2.500 sama dengan 82.500 tambah $15.000 sama dengan $97.500. Itulah materi yang bisa saya bawakan. Sekian dan terima kasih.